saya berada di masih di sekitar Gunung Kumbang. Masih dalam perjalanan, kami dari kru Karanjaga semuanya akan menuju ke Sela Gading. Sela Gading itu termasuk tempat yang cukup lumayan mistis, karena Sela Gading itu dari dulu sampai sekarang masih sering banyak orang bertapa, artinya banyak orang-orang menyendiri lah, mungkin mencari ketenangan diri di situ, ingin dikerulok kepada Allah, mungkin dengan tempat yang berbeda, mungkin seperti itu, pengen diganggu orang, jadi mungkin berwiri di tempat Sela Gading. Dulu ini pertapanya Sela Gading ini, Mbah Sela Gading ini nama aslinya Ki Ageng Sela seperti itu. Jadi pernah untuk bertapa Ki Ageng Sela di sini. Mudah-mudahan kami dari Karanjaga diberi kelancaran. Terima kasih. Ya. Tadi kadi itu tak ayah nyai. Di itu di tanah berempan orang. Di ketok-ketok lawangna tak ayah mangga dia. Iya kaulah bisa yang kakara ka dieu. Mohon. Iya mangga. Tadi abdi nyasan nyai. ngantos lami di ditu. Tadi. Jadi ieu makamna. Wis jalan. Jadi ini makamnya Mbah Boy Sanganurip. Beliau ini adalah juru kunci, kuncinya atau suaminya sudah almarhum ya, Mbah. Suaya lamun sudah ada carogenya yang ngalahnya. Carogena tos ieu Carogena tos ya almarhumnya ya nyaina gitu, jadi istrina lah gitu, jadi nunuraskan juru kunci di dia umpamanya aya nu bade datang kalau ada orang mau tirakat di sini, jadi yang nerusin ini bunyainya ari di wasiatan nama anak nan cikalan aya bensinan di ditu ngan cuma can daek da ngarakeun jadi di dieu teh baku mah jadi nu kitu gampang ucapna abot nyangkana jadi san kuat pirang. Jadi sebetulnya ini juru kuncinya dulu kan Pak Daryono. Sebelum Pak Daryono Pak Daryono tuh saha? Karena anaknya si Turdi. Turdi. Jadi Pak Daryono almarhum itu diwariskan ke Pak Turdi, tapi kebetulan Pak Turdi itu belum siap menjadi juru kunci. Akhirnya terpaksa istrinya Pak Daryono almarhum ini sering menghantarkan orang kalau mau berdoa di sini di makamnya Mbah Sanganurip seperti itu. Jadi ini makam udah jadi masih hidup cenah emak cenah geus mah bae kali itu mah urang mah can kuat cenah kitu. Jadi can iralat. Ini kan iya umurnya seberapa tahun Nyai? Atuh karena ada 80 mah aya dan ini kurang lebih usianya sudah 80 tahun tapi masih kuat. Dari ini Sela Gading sampai ke desa sana kira-kira 1 km ya. 2 km perjalanan, ini masih kuat kakinya nih. Ini termasuk orang dulu, jadi banyak jamunya. Urang iya na urang mah ya tonggong pinggangnya. Jadi pinggangnya gak sakit katanya. Jadi di makamnya Mbah Sela Gading ini Mbah Sanganurip, Mbah Sela Gading ini makam. Jadi dulunya tempat untuk bertafakur kepada orang-orang yang dekat kepada Allah seperti itulah. Jadi erek dibangun ge ya ku pamadaran ku nu kolot teh daekeun dia mah di dieu. Mungkin ambil anak putunya harus dipaitna gitu bae Pak. Teh izinan dia ya. Jadi ini mau dibangun juga nggak boleh, ini sudah masuk situs budaya ini. Situs budaya. Jadi banyak orang bertirakat bertapa baik di wilayah Brebes dan juga di luar Brebes. Artinya bertapa itu mencari ketenangan diri seperti itulah, karena mungkin kalau di tempat ramai kan agak terganggu. Jadi di tempat ini kan sunyi sepi untuk bisa menyatukan dengan alam seperti itu. Jadi agar bisa fokus dengan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi kebing langit satangkara king gate ieu nu bisa ngaetakeun Pak. Ibarat ngamukakeun rezekina, bisa ngonci rezekina ieu di dieu, bisa mukakeun rezekina ieu di dieu. Jadi itu teh Bapak kolot kaulana Bapak Daryonana. Jadi turun nantina ieu jadi nu rea mah kuat. Lamun lain si Turdi teu kuat rea. Jadi ieu teh jadi turun temurun, juru kunci juga turun temurun. Jadi dari bapaknya almarhum Bapak Daryono juga ada, terus turun ke Bapak Daryono dan juga ke anaknya. Kebetulan anaknya masih belum mampu. Jadi kata orang itu aput sanggane seperti itu. Jadi masih belum mau jadi juru kunci penerus. Sekarang Ibu saha namina? Ibu Ramina ini penerusnya Bapak Daryono. Jadi sementara anaknya belum siap. Berarti juru kunci nu hiji-hijina nya Pak Daryono nya. Nya, da itu mah jadi nu hiji mah dengan kisah mama wakil. Jadi lain turunan nama eta Bapak Daryono. Turunan anak Turdi.
Jadi turunan juru kunci itu asli Bapak Daryono, terus turun ke Pak Turdi seperti itu karena Pak Turdi belum mampu, belum siap artinya, jadi masih menyuruh ibunya. Padahal perjalanan 2 km dari desanya, dari desa Selagading itu ke makam ini 2 km. Ini jalan kaki perang sungai. Mungkin kalau sungainya banjir nggak bisa lewat ya, Mbak? Nggak bisa lewat ya kalau sungai banjirnya? Tetap bisa lewat ya. Banjir mah ini karena sungainya nggak banjir, musim kemarau jadi nggak bisa lewat. Kalau musim banjir nggak bisa lewat ini Mbah ini, karena memang susah bisa hanyut ke sungai. Jadi ini banyak orang yang memohon kepada Allah melewat perantara Mbah Sanganurip, karena Mbah Sanganurip ini orang yang dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita mendoakan agar kita memohon keselamatan kepada Allah dunia dan akhirat, minta berkah barokahnya seperti itulah. Karena doanya kita tentunya akan sampai kepada Allah seperti itu. Jadi ya tempat ini sebenarnya bisa dijadikan iktibar untuk kita. Sekaya apapun, sehebat apapun, tentunya kita akan mengalami mati juga, seperti kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi sesuatu yang hidup pasti akan mengalami mati seperti itu. Makanya inilah di sini para sesepuh, para leluhur kita ada di sini di Selagading seperti itu. Makanya untuk mengingatkan anak cucu kita semua bahwa kita tuh punya leluhur, kita tuh punya pendahulu, makanya kita tidak boleh melupakan sejarah seperti itu. Ini tempatnya kan di hutan rimba ini, pohonnya juga besar-besar. Ini tempatnya tidak dibangun. Sepengetahuan ibu itu Mbah Sangkan itu ceritanya bagaimana? Mbahku sangat bahala teh saha gitu. Tadi-tadina cicingna di ditu di puncak gunung di Mandok Bapak Daryono di Gunung Samiaji. Kumbang Sami Aji itu di puncak gunung sampai lumutan awak lumutan rame Bapak Daryono macan baliknya sama kayak ge nela Bapak Daryono nya Bapak Daryono balik ge ngolosot di gunung ngagasur bae ka dia. Jadi Bapak Daryono tirakat di ditunya. Tirakat di gunung sampai ning 4 bulan mulu di ditu bacicinga. Jadi dulu Bapak Daryono itu jadi boga ucapan ge Bapak Daryono mah lain ti jalma ieu jadi mana cek guru cenah tindi guruna di ditu teu kajelu ku urang teu kajelu di papatahan dongaki di nu cenah bumi sagandu eta Bapak Daryono mah di ditu nu mapatahanana. Mana pan camas ge hayang ngulik ilmu gunungan ning tada geus ninggal Bapak Daryono pan anu ngulik ilmu gunungan dulina ki eta Mandor Cirambeng dengan Ki Walam anu ngulik ilmu gunungan ada masih. Jadi dulu Bapak Daryono itu bertapa di Gunung Samiajinya. Ya. Gunung Kumbang ada 4 bulan sampai lumutan seperti itu. Jadi lumutan di belit are. Jadi untuk jadi seorang juru kunci itu tidak gampang. Jadi artinya dibutuhkan ilmu lah. Dibutuhkan ilmu-ilmu dari leluhur. Makanya almarhum Bapak Daryono itu mengetahui siapa sebetulnya Mbah Sanganurip sebetulnya ini. Mbah Sanganurip kan sebetulnya nama lain daripada Pangeran Kian Santangnya. Ya. Jadi Mbah Sanganurip ini nama lain dari panggilan itu Mbah Sangka, tapi nama aslinya Mbah Sangka Pangeran Kian Santang seperti itu. Disinilah tempat wallahu a'lam bishawab. Ini sebetulnya kata orang yang nggak paham ini makam sebenarnya petilasan, karena dia seorang waliullah kan makamnya banyak seperti itu. Jadi tempat pertapaannya bisa, tempat petilasannya bisa seperti itu. Jadi untuk permintaan kepada Allah seperti itu ditempatkan di sini lah, bahwa dikasih batu-batu bahwa saya juga pernah meminta kepada Allah, pernah bertafakur di sini seperti itu. Jadi makanya untuk turun-temurunnya kalau meminta ya ada yang di sini ya. Kalau sekarang kan sudah ada masjid, mungkin di masjid seperti itu kan, di musola itu. Mungkin kalau pengen menenangkan diri yang lebih afdol, mungkin lebih lebih khusyuk, tidak terganggu, ya di sini tempatnya seperti itulah, supaya menyatu seperti itu. Jadi di gunung teh mbahku ajar padang beheula-beheulana. Mbahku ajar padang teh pertama aya mbahku. Jadi melak bonteng sore diara isuk, jadi tepuk san aya berang sana aya peuting, jadi ieu nyen berang nyen peuting teh geus di dieu geus dibawa mbahku teh. Bisa nyen berang nyen peuting nyen pulang nyen ieu nu bisa nyen. Mana sakur satu keping langit sakara penjaga teh rakyat dewekna kabeh ge ieu mah. Anu geus datang ka dieu mah ibarat urang di Jabrug teh kan geto-geto na kecena urang teh ngareumbing kawas urang kitu nya rapit karena reungkeup di jalatulan parahi nyapit ka dia hayang kaseret ku ieu.
bisa ngetakin anak baku. Jadi baku teh ya di dia teh sadayana anak cucuna anak cicitna gitunya. Nya. Aya pengetuana gitunya. Nu baheula-baheulana gitunya. Nu paling sepuhna gitunya. Nya da ieu teh wali. Wali gitunya. Jadi ini teh bahasa Kanurip nih atau yang disebut di bahasa orang-orang sana ini bahasa Pangeran Kian Santang seperti itu. Jadi seorang waliullah lah seperti itu. Jadi orang-orang sakti lah seperti itu. Makanya tempatnya banyak dikunjungi orang seperti itulah. Banyak orang berkunjung ingin mengetahui seperti apa tempatnya, penasaran lah seperti itu, ingin mendoakan. Nah, semoga ibaratnya kita bisa mengenalkan jasa-jasanya seperti itulah. Kiranya cukup ya. Cukup penelusuran kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang baik seperti yang kurang sempurna, kami mohon maaf karena kami manusia, tempatnya lupa salah dosa. Mohon maaf tidak batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nyasa teh setahun sekali ngasa di dia. Jadi bupati setahun sekali kan dia. Pagedongan Jalawasti itu tempat pertapanya Prabu Siliwangi dan juga putra-putranya. Pangeran Kian Santang, Rara Santang dan juga Walang Sungsang itu Pangeran Cakrabuana dan juga para pengikutnya seperti itulah. Jadi ini petilasan menuju apa namanya pintu masuk menuju petilasan Pagedongan Jalawastu, petilasan yang Prabu Siliwangi dan juga Pangeran Cakrabuana, Rara Santang juga apa namanya Walang Sungsang dan juga Pangeran Kian Santang di sini petilasannya. Ini petilasannya. Syekh Jumadil Kubro pernah bertapa di sini. Syekh Jatul Kafi, jadi Syekh Kuro juga pernah bertapa di sini. Ini pintu masuknya nih. Ingin Apa namanya Pagedongan Jalawastu. Ini biasanya kalau 1 tahun sekali ada acara ngasah ya Pak ya? Ngasak gitu ke gunung. Ada ngasah gunung, jadi bupati apa semua pada datang dari Polsek, dari Polres, semuanya pada datang ke sini. Segana jagung baik, segana jagung. Ngasihnya jagung. Sayurnya talus, kacang, Seperti itu ya, buah-buahan, Pak ya? betian. Iya. Jadi udah turun temurun dari para leluhurnya seperti itu. Nanti Bapak usianya berapa sekarang umurnya? Enggak, 76. Jadi Bapak ini umurnya sudah 76, jadi termasuk tahu sejarahnya di sini lah. Kalau kita orang-orang muda mungkin tidak seberapa tahu sejarah lah, jadi perlu bantuan Bapak lah untuk mengetahui, karena ini apa namanya sedang ya sedikit memberi 76 dia kayak nanya. ya 86 ya 76. 76. Jadi agar masyarakat tahu, khususnya kaum muda itu biar tahu sejarah bahwa Gunung Kumbang ini bukan asal sebutan Gunung Kumbang saja, tapi ada sejarahnya, karena ini ada sejarahnya, namanya Pagedongan Jalawastu itu berarti gedong itu sebuah bangunan lah, bangunan yang kokoh seperti itu. Dia teh anu di dia mentebelang kulit-kulitan, jadi ini betara api betara Jadi ternyata kejo, ternyata lauk. Jadi di sini tidak boleh membawa yang serba apa namanya kulit seperti sabuk kulit, jaket kulit, dompet kulit, tas kulit nggak boleh, karena ini ada namanya betara. Ini betara ki betara. Ini betara ki betara itu yang penyambung Betara itu yang penyatu tegak. penyatu nasi dengan lauk seperti itu. Jadi tidak boleh memakai yang serba kulit, harus ditinggal di bawah seperti itu. Jadi nggak boleh dimasuk ke dalam, karena dalam petilasannya. Sampai di sini nih jaket kulit, sabuk kulit,
kita supaya budaya kita tidak dirusak ya Pak ya. Enggak gitu. Kalau budaya kita dirusak Jadi nanti kan kami bisa- anu tanggung jawab. tanggung gitu. jawab. Jadi karena Pagedangan Jalawastu ini dijaga oleh masyarakat sekitar, karena masyarakat kita juga sangat peduli, dilindungi pemerintah karena ini apa namanya aset negara dan juga penuh dengan sejarah para leluhur seperti itu. Makanya Ini pan puluh daya, Dijaga. puluh daya segala waktu ya. mohon Maka Dibangun ya. Gitu. Dibangun seperti Bu Ida jadi untuk dibangunnya. dia bangun gitu. Jadi Bu Ida jadi yang pertama ya Pak ya. Ini pertama nanya ke rakyat, rumah rakyat, rakyat mah tayang duit, kan jalan yang dibangun sampai ke Malerang. Jadi alhamdulillah dulu nggak bupati-bupati yang dulu bisa dibangun ya. Bangun. Semenjak Bupati Ida jadi Jadi dibangun. bupati yang pertama, terus alhamdulillah permintaan masyarakat dituruti, terus akhirnya dibangun, jalannya juga dibangun, sampai ini periode kedua juga alhamdulillah jalannya bagus, cukup baik untuk Iya, dibangun. Ini Ini nama juga- tanah baik. ini pakai batu ini, jadi alami, jadi Ini batu di kamalasi dia. iya. Jadi jalannya juga sudah dari apa namanya dari Cisere sampai ke Grogol ya, Grogol. itu dibangun sampai ke jalan oleh apa namanya Bupati Ida ini. Kerjanya Bupati Ida sih alhamdulillah lah masyarakat bisa menikmati seperti itu. Gitu. Hanya kami dari Karangjaga juga alhamdulillah ini dapat menelusuri sejarah ya, walaupun tidak seberapa penuh. Artinya untuk pengenalan agar masyarakat lebih tahu, lebih paham bahwa di Brebes ini apa yang namanya Gunung Kumbang itu ada sejarahnya, ada petilasannya para leluhur kita, para sesepuh kita. Jadi bukan Gunung Kumbang hanya gunung saja, bukan tempatnya pohon-pohonan apa tidak, tapi memang ada pelaku sejarahnya karena pertapannya para leluhur seperti itu. Semoga kita para kaula muda akan mengingat perjuangan para leluhur kita agar apa? Sebelum ada kita ada para leluhur. Tanpa leluhur tentunya kita tidak akan berdiri seperti sekarang ini, seperti itu. Mudah-mudahan kami dari Karangjaga dan dimanapun Anda berada dan para penggemar Karangjaga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Anda sekalian penggemar Karangjaga dimanapun Anda berada, semoga apa yang Anda hajatkan selalu dikabulkan oleh Allah, dijaga keselamatannya siang dan malam, dijauhkan dari segala penyakit apapun. Gitu. Semoga semua kalau kita apa namanya tujuannya baik, insya Allah akan diberikan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buanglah sifat angkara murka, dengki, takabur, ya, sombong, tamak. Tidak boleh. Tidak boleh. Sifat-sifat yang seperti itu tidak boleh. Makanya di Jalawastu, di Pagedangan Jalawastu juga para leluhur juga mengajarkan amal kebaikan, akhlak dan budi pekerti yang baik seperti itu. Tidak boleh. Ilmu sejati, Ilmu sejati, ilmu yang murni. Jadi orang yang masuk di sini itu harus membuang sifat angkara murka, dengki, takabur, ya, sombong, tamak. Harus dibuang seperti itu. Makanya ini saya sampai sore masih ada di Jalawastu ini. Jadi kalau malam karena tidak boleh masuk ke dalam, jadi cukup tutorial siang seperti karena ini penguakan misteri. Makanya harapan saya, marilah kita saling menjaga adat budaya para leluhur kita agar tidak punah dan juga tidak dikuasai oleh pihak lain dan tidak dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena tanpa sejarah tentunya tidak ada kita Pak ya. Tidak ada. Nah, seperti itu ya. Terima kasih apabila ada kata-kata yang kurang baik, sesuatu yang kurang sempurna, karena saya selaku manusia biasa tempatnya salah, luput dan dosa. Saya mohon maaf yang tidak batas lebih dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi foto di dia mangga. Mangga. Bagus. Ini foto